Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham bagus yang harga sahamnya kembali ke angka harga saat krisis di tahun 2020. Saham ini rutin membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun dan nyaris tanpa hutang. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham Sido atau PT Industri Jamu dan Farmasi Sido muncul. Topik pertama, analisa harga saham dan valuasinya. Dari aspek probabilitas, saham Sido ini punya probabilitas yang rendah, yang mana hanya 40% saja. Bahkan dalam 3 tahun terakhir, harga sahamnya masih mengalami penurunan dalam 1 tahun. Nah, sebagai informasi, di bulan Januari saham ini cenderung mengalami penurunan harga, tapi di bulan Februari dalam 4 tahun, probabilitas kenaikannya mencapai 100%. Sekarang kita bandingkan terkait historical harga sahamnya. Saat video ini dibuat, Sido di harga 520 dan harga tersebut mirip seperti harga pada tahun 2020 pada saat terjadi pandemi. Kita bandingkan terkait historical PBV-nya. Sayangnya PBV saham ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, di mana saat video ini dibuat di angka 4,58 kali dan harga tersebut mirip seperti pada tahun 2020. Kesimpulannya, secara ekuitas saham Sido ini tidak terlalu bertumbuh karena dengan harga saham yang sama, PBV-nya tidak menjadi lebih rendah. Harga saham pada saat video ini dibuat menurut saya pribadi tidak lagi bisa dikatakan murah. Pertimbangannya, PBV masih tinggi meski harga sahamnya sudah turun sangat dalam dan laba di tahun 2023 diproyeksikan menjadi yang terendah dalam 4 tahun terakhir. Topik kedua, proyeksi dividen. Diproyeksikan kinerja laba perusahaan mengalami penurunan sekitar 29% di tahun 2023 ini. Apabila kita memasukkan unsur ini ke dalam dividen per share-nya, maka yield yang awalnya 6,8 akan turun menjadi 4,8%. Dengan asumsi dividen payout rasionya sama dengan harga saham 520. Topik ketiga, kinerja Q3. Dari aspek kasnya, saldo perusahaan ini hanya memiliki kas 923 dan jika dibandingkan dengan liabilitasnya yang hanya 345, perusahaan mampu membayar seluruh hutangnya hanya dengan saldo kas yang mereka miliki, alias mereka punya saldo kas yang sangat banyak. Apalagi rasio DER-nya hanya 10% saja. Artinya, dengan liabilitas 345, saham ini punya ekuitas yang mencapai 3.407, yang mana hanya 10% dari liabilitas perusahaan ini saja. Selain itu, rasio profitabilitasnya juga baik dengan angka NPM dan ROE di atas 20%. Kemudian kita lihat dari aspek ekuitasnya. Sayangnya mayoritas ekuitas masih berasal dari modal ditempatkan dan disetor penuh, alias saldo labanya belum bertumbuh signifikan. Apalagi saat video ini dibuat, saldo labanya mengalami sedikit penurunan. Kemudian kita bahas dari aspek laba rugi. Penjualan bersih perusahaan sayangnya mengalami penurunan di tahun 2023, begitu juga dengan beban pokok penjualannya. Hal itu menyebabkan laba brutonya tidak bisa tumbuh dari 1.300 turun menjadi 1.267. Dampaknya apa? Tentu saja laba perusahaan turun dari 720 menjadi 586 saja di tahun 2023 ini. Topik keempat, poin tambahan. Pertama, rasio DER-nya sangat rendah dengan angka 10%. Ini merupakan hal unik di mana jarang teman-teman akan temukan perusahaan bagus yang punya rasio DER hanya 10% saja. Ini merupakan salah satu keuntungan dari saham Sido. Kedua, saham Sido ini konsisten membagi dividen, bahkan cenderung membagi 2 kali dividen dalam 1 tahun. Yieldnya juga cukup baik dengan angka sekitar 4-6%. Topik kelima, poin minus tentang saham ini. Yang pertama, kinerja di tahun 2023 menjadi yang terendah jika diproyeksikan selama 4 tahun terakhir. Selain itu, selama 1 tahun terakhir, harga saham Sido sudah turun 32%. Pernah di angka 915, tapi kini hanya Rp520 saja. Selain itu, dari aspek historical PBV, saham ini bisa dikatakan masih mahal dengan angka 4,58 kali. Apalagi dengan penurunan harga saham, PBV-nya ini juga bisa dikatakan masih tinggi, meskipun terjadi penurunan yang sangat signifikan sekitar di atas 30%. Demikianlah pembahasan singkat saham Sido. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya.
Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada dua. Yang pertama, Baca Saham yang fokus kepada pembahasan review saham, dan Baca Saham dari Nol yang fokus kepada pembahasan edukasi saham. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, kedua, Strategi Nabung Saham, ketiga, The Stock Market, dan yang keempat, Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.